Bayangkan kamu terbangun di sebuah penjara yang tidak memiliki pintu, terkenal kejam dan sadis. Hanya ada satu lubang di tengah sel tersebut. Setiap hari sebuah meja makanan turun dari atas, penuh dengan makanan mewah. Tapi masalahnya, yang di atas bisa makan sepuasnya, sementara kamu yang di bawah hanya mendapatkan sisa atau bahkan tidak sama sekali. Inilah kisah The Platform, kisah paling kejam tentang sistem sosial manusia. Film dibuka dengan memperlihatkan kesibukan para koki yang sedang memasak untuk para tahanan. Kemudian berpindah ke tokoh utama yang bernama Gareng. Gareng ini adalah tahanan baru di penjara vertikal. Dia berada di lantai 48 bersama seorang bapak tua yang bernama Trimagazi. Trimagazi menjelaskan singkat tentang penjara ini. Gareng tidak bisa banyak bicara dengan tahanan lain yang tidak berada satu sel dengannya, baik itu yang di atas, apalagi yang di bawah mereka. Ia juga menjelaskan bahwa dalam 1 bulan, mereka akan dipindahkan secara acak di lantai yang berbeda. Por suerte, el número 48 es justo. Así que desde este momento, Leo tan bueno. Tiba-tiba lampu merah dalam sel mati dan lampu hijau menyala. Dari lantai atas turunlah meja besar yang berisi penuh dengan makanan. Tapi bukan makanan baru, melainkan makanan sisa dari sel di atasnya. Gareng pun bingung dan tidak ada nafsu untuk memakannya. Sementara Gazi pun sangat gercep, ia langsung memakannya dengan sangat lahap. ¿Usted no va a comer? No tengo hambre. ¿En serio no va a comer? Este mes debe haber bastante musulmán y muchos haste. Sebelum meja itu turun ke sel di bawahnya, Gareng mengambil sebuah apel untuk disimpan. Tapi tiba-tiba suhu di sel tersebut menjadi sangat panas. Gazi pun menyuruhnya untuk membuang apel tersebut. Nah, ternyata mereka dilarang menyimpan makanan setelah meja turun ke lantai di bawahnya, atau mereka akan mati kepanasan. La temperatura irá subiendo hasta quedar calcinados. La temperatura irá elevándose ilimitadamente. Setelah kejadian itu, Gareng dan Trimagazi banyak cerita. Di saat itulah sedikit terungkap fakta. Jika Trimagazi masuk penjara karena membunuh seseorang secara tidak sengaja, setelah TV yang ia lempar terkena orang lain hingga meninggal. Sementara itu, Gareng sendiri masuk penjara ini secara sukarela, karena penasaran dan ingin tahu sistem di dalamnya. Está bien, pero solo si se compromete a no afila toda clase de cuchillos, sean de filo liso, y cayó sobre un maldito inmigrante ilegal que pasaba en bici. Que dieron a elegir entre un hospital psiquiátrico y el hoyo. Fakta selanjutnya, saat masuk penjara, mereka diberi pilihan untuk menyimpan satu barang yang bisa membantu dan menemani mereka di dalam sel. Trimagazi membawa sebuah pisau, sementara Gareng membawa sebuah buku yang berjudul Don Suikot. Buku ini menceritakan seorang pria tua yang banyak membaca kisah kesatria hingga menjadi gila dan meyakini dialah kesatrianya. ¿Hallas para qué? Televisor. ¿Y con quién estuvo en sus niveles? Por lo que deduzco siempre despertaba una hora. Lanjut pada sore harinya, saat Gareng sedang membaca buku, tiba-tiba ia dikejutkan dengan satu mayat yang jatuh dari sel di atasnya. Hal tersebut membuatnya semakin penasaran. Gazi pun bercerita, jika lantai paling atas dan paling bawah adalah lantai yang sama-sama mengerikan. Di atas banyak yang mati karena pertarungan.
sementara yang di bawah mati karena kelaparan. Yo de usted rezaría para que sigamos en niveles ¿Vayas para qué? Estuve en el 26. Meja makan kembali datang, tapi di atasnya ada seorang perempuan yang diketahui bernama Miharu. Ia ikut turun bersama meja makan karena berusaha mencari anaknya di dalam penjara tersebut. Quiero ayudarla. Dios le tiene una opción para que le toque con su hijo el mes siguiente. ¿Reír? Triunfando con su título homologado. Hari demi hari berlalu, Gareng dan Trimagasi terlihat semakin akrab dan menjadi teman baik. Sampai pada malam itu, Gasi ini bertanya pada Gareng, apakah dia percaya pada Tuhan dan apakah Tuhan bisa menyelamatkannya. Gareng pun belum tahu apa maksud dari pertanyaan ini. Namun esok paginya, ia pun paham dengan kondisi tubuh yang sudah terikat. Espera que en caso de que crea, recen. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. Muy profundo, Goren. Pero con el tiempo empezaría a verme de otro modo. Gareng terlihat sangat ketakutan, sementara Gasi memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dia akan menjadikan Gareng sebagai bahan makanan saat ia kelaparan, tapi tidak dengan membunuhnya, melainkan dia akan memutilasi Gareng sedikit demi sedikit. Nuestra amistad se iría deteriorando. Usted tiene un libro y yo, mi sangre, todavía deseo matarlo, pues su carne se pudriría rápida. Beberapa hari kemudian, saat Gasi tidak mendapatkan sisa makanan dari atas, ia mulai kelaparan dan melakukan mutilasi pada Gareng. Namun tiba-tiba Miharu datang kembali. Será mejor para usted que no se preocupe. Solo serán unos pedacitos de carne. Tanpa diminta, Miharu pun menolongnya. Bahkan jasad Trimagasi pun dimutilasi dan diberikan ke Gareng. Di sini terlihat jika Miharu memang tulus menolongnya. Beberapa waktu kemudian, Gareng terbangun di lantai 38, naik 10 lantai dari lantai sebelumnya. Di sel ini ia bertemu dengan Imo Guiri dan anjingnya yang bernama Ramses II. Nah, ternyata perempuan ini adalah orang yang sama pada saat menginterview Gareng masuk ke penjara ini. Intolerancia al gluten o a la lactosa. Su ingreso no podrá fumar. Su comida favorita. Meja makan kembali datang. Kini Gareng terlihat menikmati makanan-makanan tersebut. Sementara Imo, dia nampaknya memiliki belas kasihan terhadap tahanan lain. Ia meminta tahanan di posisi sel paling atas untuk makan lebih sedikit agar yang di bawah bisa mendapatkan makanan. Setiap makanan datang, Imo selalu memohon untuk melakukan hal tersebut. Coman sus raciones y preparen dos similares. Señores, entiendo que ayer estuvieran hambrientos y no prestaran atención a mis instrucciones porque sin duda bajo vuestros pies. Sampai suatu ketika, Miharu kembali datang dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Gareng dan Imo berusaha menolongnya. Kini di dalam sel 38 itu terdiri dari 3 manusia. Namun pada esok harinya, setelah Miharu kembali pergi, Imo menceritakan sedikit fakta tentang Miharu. Miharu ini datang ke penjara karena punya gangguan jiwa. Dia masuk sendirian, tanpa anak, dan hanya ditemani sebuah ukulele. Dia menjadi pembunuh gila yang mencari anak palsu. Quería ser la Marilyn Monroe asiática. La muy hija no me cree, ¿verdad? Fue la espontánea cubierta de mierda. Porque no lo sabía. Sel kembali berpindah, tapi sayangnya
bukannya naik ke atas, namun malah terperosok ke lantai 202. Di lantai ini, Gareng semakin depresi setelah melihat Imo gantung diri. Gareng pun terus terbayang dengan sosok Trimagasi dan Imo yang merubahnya menjadi seseorang yang jahat dan kanibal. No va a bajarla de ahí. Era su amiga. Quiero que se alimente de mi cuerpo. Que lo dijo Meme Goreng. La vieja loca tiene razón. Dice al final. Porque mi carne. Setelah selama sebulan berada di sel 202, kini Gareng kembali naik ke sel paling atas, tepatnya di sel nomor 6, ditemani oleh seorang pria bernama Baharat. Baharat ini terlihat sangat senang dengan kedatangan Gareng, dan ia percaya akan segera keluar dari penjara ini. Berada di sel nomor 6 memang terlihat sekali perbedaannya. Makanan yang datang masih sangat banyak dan terlihat sangat enak. Ya solo le quedará un... Pada malam itu, Gareng mengajak Baharat untuk merencanakan aksi kabur dari penjara dengan cara kembali turun ke lantai dasar dan mengakali sistem di sel penjara ini. Awalnya Baharat menolak, namun karena dia juga ingin cepat keluar, akhirnya mereka pun bekerja sama. Estuve en el nivel 202, conté segundo a segundo. Y si se nos acaba la comida y no hemos llegado al final. Gareng dan Baharat mulai menuruni sel penjara sambil melindungi makanan di meja agar tidak diambil tahanan lain. Baharat terlihat menjadi sangat pemberani dan menakutkan. Sampailah mereka di sel bawah. Mereka melihat Miharu lagi dipukuli oleh dua orang pria. Gareng dan Baharat pun langsung melompat dan menolong Miharu. Dengan susah payah, akhirnya mereka bisa mengalahkan kedua pria tersebut. Tapi sayangnya Miharu tidak bisa terselamatkan. Sesampainya di lantai nomor 333, Gareng ini melihat seorang anak kecil yang diduga adalah anak dari Miharu. Anak itu terlihat sangat kelaparan. Dengan sisa satu kue, Baharat pun memberikannya. Secercah harapan dari cahaya yang menembus dasar penjara, Gareng berusaha menyampaikan pesan ke orang yang berada di sistem penjara brutal ini. Dengan mengirimkan anak kecil tersebut ke atas, ia menyampaikan pesan jika kebaikan dan kehidupan masih ada di dasar penjara yang kejam dan brutal ini. Satu pesan dari film The Transform, manusia yang terlalu idealis di tempat yang kejam akan terlihat seperti orang gila. Bukan karena orangnya yang salah, tapi karena tempatnya yang sudah rusak. Terima kasih yang sudah menonton alur cerita film ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.